Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Anak Desa Berkaya Selalu. Oke, langsung aja teman-teman. Hari ini saya pengen mengkomposkan kotoran kambing. Ini kandang kambing teman-teman. Jadi langkah awal yang harus kita siapkan untuk pembuatan kompos dari kotoran kambing ini, ini saya bilangnya trok untuk menggaruk, mengumpulkan kotoran kambing agar lebih mudah kita masukkan ke tempat pengomposannya. Sekarang saya kumpulkan dulu untuk kotoran kambingnya. Ini kotoran yang baru ini lumayan bau ya teman-teman, makanya kita komposkan agar bisa diaplikasikan di perkebunan maupun untuk tanaman hortikultura, sayur-sayuran, agar limbah-limbah yang ada di kandang ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kompos dari kotoran kambing ini bagus sekali ya teman-teman untuk pertumbuhan tanaman, apalagi di masa vegetatif, dan banyak juga kegunaan lainnya selain tanah bisa lebih gembur. Dan untuk kandungan dari kotoran kambing ini juga lumayan tinggi. Untuk fosfatnya, nitrogennya juga lumayan. Tetapi kotoran kambing ini tidak bisa langsung diaplikasikan di tanaman kita karena sifatnya panas, dan juga di dalam kotoran kambing ini banyak bakteri juga yang tidak baik. Misalnya saja bakteri patogen yang mungkin nantinya akan berakibat tidak baik untuk tanaman kita. Jadi harus dikomposkan ya teman-teman, agar bakteri yang jahat bisa mati dan pertumbuhan tanaman kita tidak terganggu di kemudian harinya. Dan untuk ini sisa-sisa pakan yang berhamburan langsung dicampur saja. Untuk pakan kambing yang saya gunakan ini kebanyakan pakan fermentasi dari rumputan, jadi kecil-kecil. Ini untuk dicampurkan langsung di kompos sangat mudah dan akan lebih padat. Bisa juga kita tambahkan rumputan, dedaunan, tetapi sebaiknya rumput dan dedaunan itu dicacah dulu menggunakan mesin cacah atau mesin giling. Untuk bak sendiri saya menggunakan papan yang langsung saya tancapkan di tanah dengan, kalau tidak salah ini ukurannya panjang 2 meter, lebarnya 1 meter. Jadi langkah pertama yang kita buat, dan mungkin ada teman-teman yang bertanya apakah menunggu banyak dulu baru dikomposkan. Bisa juga, tetapi alangkah baiknya sekitar 1 minggu atau 2 minggu, ya tergantung dari populasi ternak kita. Kalau banyak ya mungkin 1 minggu sudah kita kumpulkan, kita masukkan dalam karung untuk pengomposan. Tetapi saya di sini karena hewan ternak saya cuma sedikit, hampir 1 bulan saya kumpulkan langsung aja dan saya komposkan. Ini saya campur dengan kapur dulamit sekitar 5 kilo, ditaburkan aja di atasnya setelah merata seperti ini. Nah, fungsinya mengurangi bau dan juga menetralkan pH di dalam kotoran ini. Keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan pengomposan ini sangat banyak sekali. Selain untuk membersihkan kandang kambing agar tidak terlalu berbau, juga bisa kita gunakan untuk bercocok tanam. Dan kalau misalnya teman-teman mempunyai
limbah kotoran kambing yang berlimpah itu sangat bagus sekali dengan kita komposkan seperti ini dan kita giling, yang pastinya harga jualnya akan lebih tinggi ketimbang kita menjual yang masih mentah. Dan untuk bakterinya saya menggunakan M4 yang mengandung bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces, yang saya campur dengan gula aren 1/4 kg atau 250 gram. Untuk M4 nya sendiri tidak saya takar, semakin banyak semakin bagus. Dan ini saya biarkan dulu sekitar 5 menitan ya teman-teman, baru saya campurkan air dan kita aduk rata. Sini saya obok-obok aja pakai tangan biar tidak terlalu repot, dan langsung disiramkan ke media kompos, disiram merata, diaduk agar penyebaran bakterinya lebih cepat. Lalu kita tutup dengan terpal, usahakan tidak bocor dan dipadatkan, diinjak-injak lah agar pengomposannya lebih sempurna. Dan setiap 2 hari atau 1 hari kita cek untuk suhunya. Kalau misalnya panas kita aduk lagi. Dan kalau saya sendiri tergantung dari suhu karena berbeda dari loya-loya itu. Kalau saya rasa suhunya agak panas maka akan saya aduk-aduk, dan kalau misalnya terasa tidak terlalu, saya biarkan saja. Jadi seperti itu aja teman-teman. Dan ini sudah berumur sekitar 2 mingguan dan kondisinya sudah dipastikan matang. Dan untuk memastikan kematangan dari kompos ini sangat mudah sekali, bisa kita lihat dari teksturnya. Kita pegang, kalau sudah gembur dan warnanya kehitaman, dan saat kita membuka terpal itu terasa sudah dingin, tidak ada lagi reaksi dari bakteri yang membuat kotoran itu panas. Itu sudah dipastikan kotoran itu sudah jadi dan tidak mengeluarkan bau yang menyengat. Jadi ciri-cirinya itu baunya sama seperti tanah biasa aja teman-teman. Dan kalau kita pegang-pegang teksturnya sangat lembut, maksud saya teksturnya langsung hancur. Dan ini hasil dari kompos kita sudah berhasil, dan akan saya kumpulkan di tempat lain agar bisa lebih kering. Karena kalau punya saya ini sudah jadi seperti ini dan kering, akan saya giling halus agar pengaplikasiannya lebih mudah. Oh iya teman-teman, kalau di saat kita melakukan pengomposan, saat kita mengaduk 1-2 hari sesudah awal penutupan itu, biasanya ada kondisi yang kemungkinan terjadi agak kering. Kalau kita lihat agak kering, itu boleh kita tambahkan air agar lebih lembab. Jadi tips saya seperti itu saja untuk membuat kompos dari kotoran kambing. Ini sangat simpel dan mudah, tidak terlalu ribet, dan diusahakan menggunakan kotak seperti ini agar hasilnya bisa lebih maksimal, bisa
dan juga semakin padat pembuatnya itu semakin cepat berhasilnya. Nah, boleh teman-teman lihat, ini warnanya hitam sekali dan ini tidak ada bau lagi ya teman-teman, sudah seperti tanah biasa. Dan misalnya teman-teman tidak mau menggiling atau mungkin merasa sangat repot untuk menggiling dari kotoran yang sudah jadi ini, bisa langsung diaplikasikan ke kebun. Tetapi pendapat saya pribadi lebih baik ditimbun, diusahakan tidak berhamburan di atas tanah, karena kebiasaan yang saya dapatkan kalau langsung kita aplikasikan di atas, kita tabur, bentuk yang dari kotoran ini masih berupa bringkil-bringkil terkena matahari, itu malah tambah keras. Berbeda dengan kita giling, kalau digiling langsung kita aplikasikan di atas tanah, itu lebih cepat masuk ke pori-pori tanah. Jadi saran saya kalau mau langsung diaplikasikan itu sebaiknya ditimbun di dalam tanah, setidaknya 20 cm di dalam tanah. Jadi seperti itu teman-teman, menurut pengalaman saya. Karena kotoran kambing ini yang saya punya ini lebih baik saya gunakan di perkebunan kelapa sawit, dan sedikit sekali saya gunakan di tanaman kecil. Nah, tentunya ini sangat membantu sekali untuk mengurangi kos pembelian pupuk, karena dari pupuk organik ini lumayan lah kita mengurangi biaya produksi dari perkebunan kita. Bahkan kalau bisa teman-teman yang punya modal lebih bisa pelihara lebih banyak, sehingga kemungkinan besar kalau kita bisa lebih kreatif lagi, tentunya untuk penggunaan pupuk pabrikan itu bisa kita kurangi agar biaya untuk pembelian pupuk tidak terlalu banyak, sehingga pendapatan kita di perkebunan bisa lebih maksimal. Apalagi dalam kondisi seperti ini, harga pupuk yang sangat mahal, ditambah lagi dengan harga penjualan TBS yang tidak menentu saat ini, tentunya kita harus lebih kreatif agar bisa menekan biaya pembelian kepada teman-teman bagaimana cara untuk membuat kompos dari kotoran hewan, kambing, sapi, dan lain-lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa terus selalu mendukung channel saya ini dengan klik tombol subscribe, like, serta komen. Dan jangan lupa juga bagikan kepada teman-teman yang lain agar apa yang kita sharekan, apa yang kita bagikan bisa bermanfaat untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Terima kasih selalu bergabung di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.